Pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, ternyata Brigjen Suparjo bertemu Sabur di Istana Negara. Sabur yang dimaksud adalah Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa ketika itu. Seperti apa ceritanya? Rum Ali dalam buku, Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966, Mitos dan Dilema, Mahasiswa dalam Proses Perubahan Politik tahun 1959 sampai tahun 1970, menceritakan lolosnya Jenderal Abdul Haris Nasution dari penyergapan pasukan penculik pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu, telah menimbulkan semacam kepanikan di gedung Penas yang dijadikan Senko 1 oleh Gerakan 30 September. Hal ini, menurut Rum Ali, digambarkan oleh Letnan Kolonel Heru Atmojo dalam kesaksiannya ketika perwira Intel Auri itu tiba di sana pagi itu, pukul 5.00, untuk menemui Brigjen Suparjo sesuai perintah Laksamana Madya Omardani. Kepada Brigjen Suparjo, perwira intelijen Auri itu menyampaikan bahwa atas perintah Menteri Panglima Angkatan Udara, saya diminta untuk menanyakan apa sesungguhnya yang terjadi dan apa tujuan dari gerakan ini. Letkol Heru juga menanyakan tentang keselamatan pemimpin besar revolusi, Panglima tertinggi ABRI. Keselamatan Soekarno inilah, menurut Omardani, yang menjadi perhatian utamanya saat itu. Saat berada di Penas itulah Heru Atmojo sempat menangkap suasana kepanikan dari para pentolan Gerakan 30 September yang ada di sana. Saya menangkap kesan tengah berlangsungnya semacam kepanikan, sungguh pun mereka berusaha tampil wajar. Saya mendengar salah seorang dari mereka, tidak jelas siapa yang bicara, mengatakan bahwa Nasution lolos, sedangkan yang lainnya tertangkap semua, kata Letkol Heru Atmojo. Di Penas itu, Heru Atmojo diperkenalkan oleh Mayor Sujono kepada Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif dan dua orang sipil yang belakangan dia ketahui adalah Syam Kamaruzaman dan Pono alias Supono Marsudijoyo. Sebagai seorang perwira, saya menganggap orang-orang ini sungguh kurang simpatik dan kurang sopan. Dalam perkenalan pun nama tidak mereka sebutkan dengan jelas. Yang satu badannya lebih besar dari rekannya, rupanya agak gelap, mukanya kotor, tidak menunjukkan keramahan pada orang lain, kata Letkol Heru Atmojo dalam kesaksiannya. Orang bermuka gelap tersebut tak lain adalah Syam Kamaruzaman, pemimpin Biro Khusus PKI. Saat itu Brigadir Jenderal Suparjo mengatakan kepada Heru akan melaporkan sendiri segala sesuatunya kepada Menteri Panglima Angkatan Udara, atasannya di Kolaka, tetapi terlebih dahulu ia ingin melapor kepada Pangti ABRI, dalam hal ini adalah Presiden Soekarno. Untuk itu Suparjo minta Heru Atmojo ikut, dan nanti dari Istana baru ke Halim Perdana Kusuma untuk menemui Laksamana Madya Omardani. Mereka tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 6.00. Seorang kapten dari Cakrabirawa menjemput Suparjo di depan pos penjagaan dan mengantarnya masuk ke istana. Yang lain, termasuk Heru, diminta menunggu di pos penjagaan tersebut. Salah seorang penjaga pos menginformasikan bahwa Presiden Soekarno tak ada di istana. Beberapa lama kemudian, Brigjen Suparjo keluar bersama seorang jenderal yang ternyata adalah Brigjen Sabur yang mengantarnya ke pekarangan istana. Menurut Rum Ali dalam bukunya, Sabur baru tiba pagi itu dari Bandung, karena agaknya ia sengaja menghindar dari Jakarta saat Letnan Kolonel Untung, bawahannya di Resimen Cakrabirawa melancarkan gerakan. Belum berhasil bertemu Soekarno, Suparjo memutuskan tetap tinggal di istana, sehingga Heru Atmojo sendirian berangkat menuju markas besar Angkatan Udara di Tanah Abang Bukit sebelum ke Halim Perdana Kusuma. Pukul 8:30 barulah perwira intelijen itu bertemu Omardani dan melaporkan pertemuannya dengan Brigjen Suparjo dan bahwa Suparjo berada di istana menunggu kedatangan Presiden. Tapi, Omardani menyuruh Heru menjemput Suparjo dengan helikopter, karena Soekarno justru segera akan tiba di Halim sebelum jam 10. Setiba di Halim,
Brigjen Suparjo menemui Omar Dhani dan menyampaikan informasi situasi yang ingin diketahui Panglima Angkatan Udara itu. Usai bertemu Suparjo, Omar Dhani memerintahkan Heru mengantarkan Suparjo menemui rekan-rekannya yang tadi berada di Penas. Ternyata para pelaku gerakan 30 September itu telah berpindah ke Senko 2 yang adalah rumah Sersan Udara Anis Suyatno. Brigjen Suparjo yang tadinya berseragam upacara ketika menuju istana pagi itu berganti pakaian memakai seragam lapangan, dan menjelang pukul 10.00 berangkat bersama Heru kembali ke Halim Perdana Kusuma untuk menemui Presiden Soekarno. Menurut Rum Ali, sejak setengah jam sebelumnya, di Halim Perdana Kusuma terjadi peningkatan kesibukan, terutama setelah tibanya Soekarno. Setelah bertemu Omar Dhani di kantor Panglima Komando Operasi, Presiden ditempatkan di rumah Komodor Susanto. Kepada Presiden Soekarno, Laksamana Madya Udara Omar Dhani melaporkan bahwa ia telah mengeluarkan suatu pernyataan yang berisi dukungan kepada gerakan yang terjadi dini hari tersebut. Soekarno tidak menunjukkan sikap mempersalahkan tindakan Omar Dhani. Begitu pula ketika Soekarno membaca stensilan pengumuman gerakan 30 September yang telah disiarkan RRI pada pukul 7:20, Brigjen Suparjo tiba di Halim Perdana Kusuma jam 10.00 dan langsung bertemu dengan Soekarno dan melaporkan gerakannya telah menindak para jenderal.